Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Setelah tuntas membaca doa iftitah dengan beragam, Masya Allah ada 14 macam itu, Bapak Ibu pilih yang pendek boleh, yang pendek sekali juga boleh, yang panjang boleh, yang sangat panjang boleh. Itu namanya tanwih, beragam dari apa yang dulu pernah dicontohkan oleh Rasul, sehingga setiap kita bisa memilih wirid mana yang membuat kita lebih nikmat dalam menjalani sholat. Itu berbeda dengan model bahsul masail atau tarjih yang selalu endingnya hanya dapat satu sebagai konsekuensi mencari dalil yang paling kuat. Maka terjadilah perbedaan. Menurut adiknya ya wajah tuh, tapi menurut kakaknya Allahumma baik. Kenapa? Karena wajah tuh itu ada di musnadnya Imam Syafi'i, sementara Allahumma baid baini muttafaqun alaihi. Karena beda cara mencari mana yang dianggap paling rajih, padahal kedua-duanya benar. Indah kalau ilmu kita luas, tidak agama ini kayak dikapling-kapling begitu, enggak, milik kita semua. Kalau diuji, coba kamu sholat enggak? Iya. Iftitahnya baca Allahumma baik Muhammadiyah gitu. Tapi kalau iftitahnya gimana? Wajah tuh NU, padahal dalilnya sama-sama sahih. Itu nikmatnya model tanwih. Monggo kalau bisa seumur hidup semua tuntunan itu kiratani, sehingga nanti di akhirat alhamdulillah ya Allah, semua tuntunan sudah saya coba, semuanya membawa kepada kenikmatan. Nah, setelah tuntas baru masuk yang namanya membaca Al-Fatihah. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Dan bacaan surat Al-Fatihah itu sudah menjadi konsensus ijma ulama, hukumnya menjadi rukun sholat. Dinamakan rukun, kalau nggak dikerjakan ya batal. Itu sama dengan syarat sholat. Kalau syaratnya nggak dikerjakan batal. Bedanya syarat dengan rukun, kalau rukun masuk dalam kegiatan amalan sholat, tapi kalau syarat di luar amalan sholat. Misalnya syaratnya wudhu, kalau sholat tanpa wudhu ya batal. Itu ceritanya. Nah, rukun di dalam sholat, maka setiap orang yang sudah masuk Allahu Akbar sholat, pada setiap rakaatnya harus membaca surat Al-Fatihah.
Kalau tidak baca batal. Berdasarkan satu hadisnya Ubadah bin Samit. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tujzi'u salatun, salat apapun umum, tak salat fardu, tak salat sunnah, sampai salat jenazah pun yang penting namanya salat. La yaqra'u rajul, la yaqra'u, yang orang tidak membaca fiha, di dalam rakaat itu, bifatil hatil kitab, tidak sah. Itu hadis qauli namanya, langsung sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Redaksinya memang beragam, maknanya sama. Tidak apa-apa, itu riwayat hadis, boleh dengan maknanya. Dikeluarkan Ibnu Huzaimah nomor 490, Ibnu Hibban 1794, Daruqutni masih menggunakan jilid dan halaman. Ini buku kuno, buku yang baru. Daruqutni sudah pakai penomoran. Sengaja tidak saya rubah biar tahu mana buku saya yang tempo dulu 40 tahun dulu dibuat, mana yang baru. Bayhaqi dalam qiraat khalfa imam sampai sekarang belum ada penomoran urut, hanya penomoran per juz. Juz 1 halaman 21, hadis nomor 20. Jangan dicari di juz 2, nggak ketemu nanti. Lain antara juz dengan jilid. Ulama dulu membedakan antara juz dengan jilid. Al-Quran itu 30 juz, tapi hanya 1 jilid. Beda dulu. Sekarang lebih efektif, langsung nomor urut, tidak dinomori per juz. Biasanya juz itu digunakan tema. Juz 1 iman, juz 2 sholat, misalnya begitu. Nah, yang kedua adalah dikeluarkan oleh Abu Hurairah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis qauli, man barang siapa sholat, melaksanakan sholat apapun umum, lam yaqra fiha, di dalam sholatnya itu tidak membaca Fatihah, faya hidah, wah, warningnya sampai 3 kali. Ada dalil yang panjang juga ada, yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi al-Zuraqi, di mana ada sahabat kita yang sholat disuruh ulangi berkali-kali. Akhirnya dibimbing oleh Rasul, kalau ingin sholat sempurnakan wudhu. Ini syaratnya sholat. Menghadaplah ke arah kiblat kalau mampu, ini namanya sholat. Fakabir, masuk rukun sholat, takbiratul ihram. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, ijma ulama di fahmi surat Al-Fatihah. Sehingga bacaan selain Al-Fatihah tidak masuk rukun sholat, termasuk bacaan iftitah,
tidak termasuk rukun sholat. Bacaan Al-Quran selain Al-Fatihah pun tidak termasuk rukun sholat. Entah di kategori sholat, mustahabnya sholat, yang penting tidak sampai membatalkan sholat. Itu pola pikirnya ulama. Sebab apa? Tidak boleh bagi Rasul meninggalkan saat dibutuhkan penjelasan itu. Kalau iftitah itu wajib, Rasul harus menjelaskan. Habis takbiratul ihram, bacalah iftitah. Oh, baru nanti iftitah hukumnya jadi wajib. Gitu kalau istinbat hukum. Jadi tidak bisa baca hadis langsung istinbat, tidak bisa. Nanti jadi wajib semua. Kok wajib semua? Asal perintah wajib. Waduh, nanti baca Fatihah hukumnya jadi wajib. Kenapa? Sudah dicontohkan berkali-kali. Sejak dulu Rasul itu bimbing kita istiqomah. Nah, kalau yang namanya mudawamah, istiqomah, indikator wajib, ya semuanya jadi wajib. Ini yang saya katakan, bukan ahli fikih memaksakan diri masuk wilayah istinbat hukum. Bingung kita nanti. Tuh, urusan fikih serahkan kepada ahlinya. Ulama hadis membantu memilah ini hadis sahih, ini hadis dhaif. Silakan kayak apa istinbat hukumnya. Alhamdulillah, dulu saya dipercayai mengampu mata kuliah tarikh tasrih, disuruh ngajar juga syariat atau fikihnya, bahkan disuruh ngajar hikmah tasrih. Bukunya Masya Allah tebal sekian. Jadi sedikit-sedikit tahulah kalau masalah istinbat hukum. Tapi saya bukan ahlinya. Maka mohon maaf, Rozaro itu pernah mempercayakan saya. Beliau tidak ngajar lagi dulu IKH, Institut Keislaman Hasyim Asy'ari, berubah menjadi UNHAS. Beliau membawa materi fikih mau serahkan saya. Kenapa, Bro? Saya fokus menjadi rektor. Oh gitu. Hendak saya nolak. Kenapa nolak? Saya bukan ahlinya. Padahal bukan berarti nggak bisa, tapi karena bukan ahlinya. Silakan dikonfirmasi beliau. Saya amanatkan, saya percaya kepada sampean mampu. Iya, terima kasih. Tapi saya bukan ahlinya. Padahal ngajar di situ, Masya Allah gitu. Honornya besar. Itu ceritanya. Jadi kalau kita bukan ahlinya, kenapa memaksakan diri? Boleh ditanyakan kepada beliau. Itu gambarannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim 395, Abu Daud 821, Nasai 909, Ahmad 9.900. Padahal ini saya susun masih jadi mahasiswa dulu. Berarti kira-kira tahun 83, 84. Sekarang sudah 2024. Hah? 26 ya. Berarti sudah berapa tahun, Pak? Nah, sudah hampir 50 tahun ya, Pak ya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah saya biarkan, sampai bahasanya pun saya biarkan. Bahasa Tempo dulu saya masih kuliah. Waktu kuliah saya menyelesaikan 3 buku. 1 Wudu diterbitkan di Al-Ikhlas Surabaya. Kemudian sholat ini saya terbitkan sendiri. Yang ketiga Tawasul dalam Doa diterbitkan CV Wicaksana Semarang, Mbak Rifai. Alhamdulillah waktu jadi masih mahasiswa, suka menulis. Itu gambarannya. Sehingga lahir problem. Nah, terus kalau kita bermakmum gimana? Kalau bermakmum dalam sholat yang sirri, sepakat ulama, setiap makmum imam membaca sendiri-sendiri, tidak ada problem. Cuma nasihat Rasul, tolong jangan saling mengganggu suaranya. Gambarannya gimana? Setiap kita membaca, tapi bacaannya itu loh kedengaran oleh tetangganya. Itu dianggap mengganggu orang lain. Saya punya pengalaman. Jadi imam, saya sudah selesai amin itu, makmum itu masih di nasi mas kerungu lagi. Ya toleran lah. Baru kali ini imam ngenteni makmum gitu. Iya, sayang Pak. Habis sholat itu kita tidak bisa ketemu, langsung pulang beliau. Alasannya sebaik-baik sholat sunnah dikerjakan di rumah, sehingga pulang itu melaksanakan sholat sunnah di rumah. Ba'diyahnya ada di rumah, rumahnya nggak jauh dari masjid. Maksud saya, ketemu, ayo diskusi. Memang tidak sah tidak membaca Fatihah, tapi tolonglah kita ini kalau beragama Islam jangan merasa nikmat sendiri, orang lain jadi korban. Enggak. Keywordnya itu kita menikmati orang lain mestinya dapat rahmat, mestinya gitu. Bukan kita yang merasa nikmat, orang lain jadi korban. Ya, kalau tawaf itu kan, masya Allah, wah gitu ya. Ternyata bawa suara speaker dia. Saya tanya, kenapa? Jamaahnya banyak Ustaz, biar kedengaran yang di belakang. Ente enak, yang lain ini cumpleng. Misalnya begitu. Kapan ya mandiri gitu, masing-masing membaca sendiri-sendiri. Ini enggak. Allahumma inna hadzal baita baituka wal harama haramuka. Waduh, dia nikmat, yang lain jadi korban. Sebentar lagi Ramadan loh. Tadarus itu benar, konsep dari Rasul benar. Kapan ya aplikasinya kita tadarus, orang lain tidak jadi korban? Alhamdulillah kita ini mayoritas, sehingga teman-teman minoritas memahami. Silakan tadarus pakai speaker juga silakan, tapi tolong kesepakatan bersama sampai jam 9 kan gitu. Di masjid tempat saya enggak, setengah 12 masih pakai speaker. Bahkan suatu saat itu hampir jam 1 saya aja
merasa terganggu. Saya coba untuk memberitahu. Berapa kali saya memberitahu, mesti gak enak. Jawabannya gak enak mesti. Teman-teman, saya enggak melarang kalian tadarus, tapi tolonglah speakernya jangan sampai lebih jam 9 malam. Ustadz itu, oh iya toh, kali itu. Ini syiar Ustadz, harusnya. Tiap ingatkan mesti aja gitu. Imsak juga gitu. Masa teriak-teriak imsak, imsak, ping 4 sampai ping 5, marun kotean, so masih nggak jumlang. Saya coba ingatkan. Nggak usah teriak-teriak kodean kok sih, Ustadz mesti salaman itu. Kayak nggak ngerti ya, lah iya nggak ngerti itu tanya gitu. Kok pakai kodean segala gitu. Itu Ustadz, kalau yang namanya bulan sedang gerhana kan dimakan apa? Buto hijau. Kita kodei aja gak dintek ngono tuh. Zaman saiki yakin bulan dimakan buto hijau ya. Terus pokoknya setiap saya memberi masukan mesti gak tatinan hati. Terpaksa saya teriak. Kita sudah punya komitmen bersama. Kalau sampean praktek begini di Timur Leste, habis mesti sampean, rata mesti sampean. Sak sampeannya ikut rata kawan. Kita yang mayoritas mbok yo paham bisa menjadi rahmatan lil alamin. Kasihan tetangga kita yang menghukumi mendengarkan Quran hukumnya wajib, baik di dalam sholat, di luar sholat. Nah, sampai maca ngene ana tamu kongen ngrungokno Quran. Itu ceritanya. Boleh siar boleh, tapi komitmen kita harus kita jaga. Harusnya begitu beragama Islam. Pelakunya mendapatkan nikmat, orang lain mendapatkan rahmat. Yang kedua, lain lagi. Orang saya ngimami, belakang ini tambah kuat suaranya apa? Saya yakin bukan hanya saya yang terganggu, jamaah lain juga terganggu. Alhamdulillah, habis sholat beliau tidak kemana-mana. Ya kita ajak diskusi lah. Tiba itu orangnya, makanya ngomongin kuat luar biasa. Terpaksa pakai bahasa isyarat. Faham? Tidak ada orang yang tidak ingin lebih baik itu tidak ada. Cuma kita harus bijak. Mungkin tidak paham, belum tahu. Ayo diberi tahu. Itu terjadi di Masjid Angkatan Laut di Tebel itu. Kawet adik di belakang saya lagi. Itu gambarannya. Sehingga nasihat Rasul wala yajhar ba'dukum bi ba'din. Kalian harus membaca setiap kalian makmum dalam sholat jamaah yang sirri. Baca sendiri-sendiri, jangan saling mengganggu antara satu dengan yang lain. Berbeda kalau sholat jahri, sholat yang dikeraskan. Maghrib rakaat pertama kedua dikeraskan. Jumat Isya rakaat pertama kedua dikeraskan. Ketika 4 kan sirri, tidak ada masalah. Nah ketika masuk sholat jahri ini baru muncul pro dan kontra. Harus jujur, transparan. Karena orang alim itu nggak main-main, mengeluarkan fatwa
pasti dengan ilmu, dengan dalil. Dalilnya kan tegas, tidak sah sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Ini kan berlaku umum, baik bagi imam maupun bagi makmum. Berlaku umum, baik sholat sirri maupun sholat jahri. Punya yang namanya alasan itu punya. Ditunjukkan kepada saya satu buku kecil khusus membahas ini. Dalilnya sahih, tidak sah sudah menjadi rukun sholat. Nek gak moco batal. Sayang, yang menulis sudah wafat, gitu. Sayang. Andai kan masih hidup, saya ingin diskusi. Siapa tahu ilmu yang ditulis beda dengan ilmu yang dinalarnya, mungkin lebih banyak. Jadi diskusi itu media tolakul ilmi. Bab kalau ilmu beliau hanya yang ditulis, saya bisa memberi masukan. Tapi ilmu yang masih di otaknya kan tidak tahu saya. Gitu. Tuh sayangnya. Nah, terpaksa penulisnya sudah wafat, cari kader-kadernya gitu. Datang ke sana, pondoknya sana, dipanggil sana, ketemu. Bener ndak ini buku Pak Yai? Oh iya benar ya. Karena namanya sama gitu. Tapi lihat gaya bahasanya kok mirip ya dengan buku yang lain. Tapi saya masih ingin klarifikasi. Nah, terus penerbitnya kok enggak penerbit sampean? Wah, enggak tahu itu Pak Yai. Enggak semua buku beliau kami terbitkan. Kadang-kadang diterbitkan di Surabaya, ada yang di Bandung, ada yang di Malaysia. Oh ya sudah, yang penting yakin bahwa ini memang buku beliau. Nah, dalam diskusi itu makmum dalam sholat sirri atau jahri wajib membaca Al-Fatihah. Saya hanya tanya, kalau dalam sholat sirri sepakatlah, tapi kalau dalam sholat jahri kapan kira-kira makmum harus membaca Al-Fatihah? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Saya yakin kader-kadernya mewarisi ilmu gurunya, mudah-mudahan bisa menjawab. Karena saya bisa jawab. Loh, kan instruksinya itu baik makmum maupun imam membaca surat Al-Fatihah. Itu instruksinya. Nah, terus aplikasinya gimana? Sampean jadi makmum dalam sholat yang dikeraskan bacaannya. Kapan sampean membaca Al-Fatihah? Salah enggak pertanyaan saya, Pak? Enggak tuh. Kapan, Pak? Kiai gak bisa jawab. Itu ceritanya. Kan aneh, ada instruksi tapi tidak bisa diaplikasikan. Dulu ketika saya masih aktif di jamaah tabligh, di Indonesia dikenal jamaah kompor, Pak. Padahal maunya tuh baik, mandiri gitu loh, Pak. Tidak mengganggu takbir, tapi kesan orang komproh itu loh, Pak. Dikenal dengan jamaah kompor. Nang dinding nggawa kompor gitu. Itu diberi cara. Gini, imam itu setelah amin mbok yo meneng, memberi kesempatan
kepada makmum untuk membaca surat apa? Al-Fatihah. Dan salah satu dosen saya begitu, mengimami di Masjid Haram, di Masjid Nabawi, Syekh Ali bin Abdurrahman Khudaifi. Itu dosen saya dulu. Habis Al-Fatihah diam. Dan setahu saya sampai saya dinas terakhir masih mendengarkan beliau jadi imam begitu. Biar apa? Makmum mendapatkan kesempatan untuk membaca apa? Surat Al-Fatihah. Saya praktekkan lah. Lama, 2 tahun saya praktekkan. Ditegur Pak Yai saya, "Din, kon meneng-neng itu ono tuntunane ya." Ngono. Ndak ada Pak Yai. Ini toleran saja. BBI ada makmum yang merasa ndak sah sholat kalau ndak baca apa? Fatihah. Ojo macam-macam loh kok agama ngono ya. Ndak ada Pak tuntunannya. Sejak kapan ada tuntunan dari Rasul habis membaca Fatihah wae imam menengo kaono. Bahasa menengo ya kaono gitu. Itu ceritanya. Gimana kita memfatwakan kita sendiri tidak bisa menjalani gitu. Nah, kalau sudah merasa tidak bisa jawab, bingung, saatnya kita memberi ilmu. Sebab orang itu kalau sudah fanatik dengan kiainya, dia akan bisa menerima ilmu yang lain gitu. Terus dianggap ilmu yang lain gak beres semua gitu. Repot. Tapi kalau dia bingung, berarti mudah-mudahan ingin cari ilmu yang lain. Nah, saya hanya bilang beda, ini hadis bukan membahas masalah rakaat, membahas 4 rakaat, 1 rakaat saja nggak pakai Fatihah batal. Porsinya di situ. Kalau membahas rakaat ada nanti gimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu mengimami dalam salat subuh, ijma salat subuh dikeraskan bacaan. Lah kok ada yang ikut-ikut membaca bersama Rasul? Marah Rasul. Rasul marah. Siapa tadi yang ikut membaca bersama saya gitu? Marah. Klimaknya, kalian jangan ikut membaca kecuali Al-Fatihah. Loh, kalau gitu makmum tetap harus membaca Al-Fatihah. Belum selesai gitu. Terjadi kasus berikutnya gitu. Dalam sholat yang dikeraskan bacaannya, dalam riwayat lain sholat subuh lagi, turun firman Allah. Kalau sudah dibacakan Al-Quran, tugas kalian cukup apa? Mendengar. Dan ini asbabun nuzulnya waktu sholat yang dikeraskan bacaannya. Dalam tanda kutip sholat subuh gitu. Maka setelah turun ayat ini Rasul bilang, kalau gitu mulai sekarang kalau imam membaca kalian cukup mendengarkan. Ada proses seperti itu. Masih saja ada teman kita yang ikut membaca, ya tentu yang dibaca Al-Fatihah berdasarkan nasihat awal. Tidak sah sholat kalau nggak baca Al-Fatihah. Jangan membaca kecuali Al-Fatihah. Ya apa carane aku makmum tetap moco? Gampang. Curi-curi kesempatan.
Wong Rasul itu kalau membaca Al-Fatihah satu ayat berhenti. Nanti kita bahas kenapa berhenti sambil mandu tok aro sahur. Nah, ini hadisnya sahih. Kalau di sini tidak saya praktekkan, tapi kalau di rumah sendirian saya praktekkan. Khawatir kalau saya praktekkan sini ada yang tidak paham, sholat dihusuk-husuk salah paham lagi. Jadi ada beberapa hadis itu sahih, saya pribadi belum berani mengamalkan di hadapan publik karena khawatir mengundang fitnah. Itu aja. Tahu boleh kok sholat jenazah di makam, boleh kok. Tapi kalau saya sholat jenazah di makam, apa kata orang? Katanya ahli hadis, sholat kok negeri makam, salah lagi. Itu ceritanya. Toh saya tidak nyolati, insya Allah cukuplah hukumnya fardu kifayah misalnya begitu. Lain kalau saya jadi Rasul, nek gak tak sholati, wah sano kuburane gak terang. Nah, karena saya bukan Rasul, saya sholati, gak saya sholati, mudah-mudahan ya terang lah gitu. Kalau enggak ya gelap. Jadi itu permasalahannya, bukan takut untuk menjalankan sunnah, tapi perlu mewaspadai agar tidak terjadi fitnah. Itu ceritanya, dinikmati begitu. Maka kalau panjenengan ikut tahsin sholat saya, waduh, mantu di YouTube kita nemen mantu gitu, sambil mencucurkan air mata. Kalau kita mencucurkan apa? Air liur, ngantuk. Itu ceritanya, imamnya Masya Allah. Teman ini luar biasa, sholat malam sampai hampir 2 jam lebih. Oh, bagus, coba seperti itu. Dulu Rasul 6 jam, masa kita tidak bisa 2 jam saja gitu. Tuh nikmatnya ya, dicoba Al-Baqarah khatam, kurang panjang tambah Ali Imran gitu. Dicoba di masjid sini, dicoba ya Pak ya. Bukan go publiknya yang buyar, publiknya yang go itu. Tuh ceritanya. Masya Allah. Muncul teriakan Rasul, mali unaza. Kemarin sudah saya ingatkan, kenapa masih ditantang? Ya mungkin dia merasa pokoknya kalau saya nggak baca nggak sah. Caranya baca hadzan, mencuri-curi kesempatan. Rasul bilang alhamdulillahi rabbil alamin, berhenti dimanfaatkan, alhamdulillahi rabbil alamin. Kan perasaan dia nggak ganggu Rasul gitu. Jangan dikira nggak diketahui oleh Rasul. Tanya siapa yang masih membaca tadi? Ana ya Rasulullah, hadzan ya Rasul. Saya yang baca, tapi dengan curi-curi kesempatan ya Rasul. Itu asbabul wurud. Bukankah bacaan imam nilainya sama dengan bacaan makmum? Selesai sudah. Maka walaupun sampean berjamaah jauh dari imam, enggak dengar suara imam, bacaan imam nilainya sama dengan bacaan makmum. Ada di belakang imam pas, gak kerungu, imam baca gak kerungu, kurang keras. Kenapa gak kerungu? Tuli. Tetap bacaan imam sama dengan bacaan
makmum. Maka bahagia di bulan Ramadan. Kapan kita bisa kayak Rasul, selesainya menjelang fajar? Kan tidak semua kita ya Rasul hafal Quran, kok repot? Kalau tidak punya bacaan Quran, datang dong ke masjid. Bacaan imam nilainya sama dengan bacaan makmum. Iya gitu. Maka kalau di bulan Ramadan kemerutu. Alhamdulillah Ustaz, ya kalau Ramadan bisa jamaah sholat malam di masjid, alhamdulillah. Tapi saya ndak Ustaz. Lu kenapa? Ke masjid diteter kulhu ya Ustaz. Lu tak sampean inna lu tak tahu di inna be kulhu. Inna anzalna Ustaz. Oh iya. Tak kira inna atoina gitu. Jadi begitu, kalau ndak punya bacaan, Rasul memberi solusi, datang ke masjid, punya imam. Siapa imamnya? Ubay bin Ka'ab. Masya Allah, dengarkan suara Ubay bin Ka'ab, masa telung jam, nikmat sekali gitu. Itu ceritanya, ditunjuk nanti oleh Umar sebagai imamnya, gara-gara jamaah nuntut di akhir malam. Itu kan usul panjenengan aja. Zaman Rasul, zaman Abu Bakar, kita sholat ada yang awal malam, tengah malam, akhir malam. Kawo bola sampean pingin imami satu, gak bisa kita. Memang kumpul jam berapa nanti malam, gak punya beker, gak punya alarm. Di kumandangan azan radius berapa meter dengar, enggak ada corong. Dan kalau imam satu, ayo sholat malamnya kemerutuk, sholat isya, habis itu rame-rame sholat malam. Umar enggak gelem, sejak awal istiqomahnya di akhir malam. Punya kerjaan meronda dulu, sis kamling dulu, baru sholat. Nah, gimana kalau sampai nggak mau ngimami? Tenang, tak tunjuk imam bagi kalian, Ubay bin Ka'ab. Nanti imam badannya Tamim ad-Dari. Oh ya sudah, tak panjenengan, saya tetap istiqomah sholatnya di akhir malam. Maka meronda lagi, bangga, alhamdulillah umat sholat tahajudnya tidak lagi di tengah merjil-merjil seperti kemarin, imamnya jadi satu. Komentar yopo sing turu dhisik sholat engko tuwe apik, itu madhabnya dia. Madhabnya Rasul, mau di awal malam afdal, di tengah malam afdal, di akhir malam afdal. Yang tidak afdal, yang tidak sholat. Iya, semua tuntunan Rasul afdal. Umar aja ingin istiqomah sholatnya di akhir malam. Itu sejarahnya gitu. Sejak itulah kami kalau bermakmum di belakang imam yang dikeraskan bacaan, kami cukup mendengar. Ada dalil khusus terkait rakaat. Itu ceritanya. Kalau sampean tetap ngotot, silakan. Tolong kasih jalan keluar. Kapan makmum membaca surat Al-Fatihah? Kalau bermakmum di belakang imam yang dikeraskan baca sekian dalil direkrut. Oh, kalau begitu hadis tidak sah sholat tanpa Fatihah kalau dia sholat secara sengaja tidak membaca surat Al-Fatihah. Tapi kalau dia punya udzur, agama selalu memberi solusi.
Udurnya apa? Imamnya membaca, makmum udur harus mendengar. Nanti solusinya bacaan imam nilainya sama dengan bacaan makmum. Tidak ada tuntunan yang diabaikan. Itu namanya pemahaman secara komprehensif. Kajiannya adalah tematik, tidak parsial. Nah, kalau parsial nanti ketemunya nggak ketemu, nanti saling mengklaim pendapatnya yang paling benar. Wallahu a'lam. Itu gambarannya. Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan atau gugatan atau masukan, monggo. Silakan kalau ada yang komentar, tanya. Ibu-ibu nggak bisa tanya, ditutupi koyok mundur. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Iya. Gimana Pak? Ketika saat imam baca surat lain setelah Al-Fatihah. Oh iya, ini ada solusi bagus. Solusinya gini Ustaz, biarkan imam membaca yang fardu, kita dengar. Ketika imam membaca surat lain, itu kan hukumnya sunnah, kita menjalani yang wajib. Cocok nggak kira-kira Pak? Kan gitu maksudnya ya Pak ya. Waktu imam membaca yang fardu, sudahlah, kita diam, kita dengarkan. Tapi ketika imam membaca yang sunnah, kita membaca yang wajib. Itu solusi bagus. Tapi permasalahannya gini Pak, imam membaca surat selain Fatihah itu hukumnya sunnah Pak ya. Kalau yang sunnah ini dibaca, makmum sunnah mendengar atau wajib mendengar Pak? Lolo. Saya jadi imam membaca Fatihah wajib, oke. Terus saya tambah surat Al-Baqarah, hukumnya sunnah. Ketika saya membaca surat Al-Baqarah, makmum sunnah mendengar atau wajib mendengar Pak? Wajib ya Pak. Terus yuk apa? Karena setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah, saya jadi imam setelah amin, alif lam mim, Allahu akbar. Boleh enggak Pak? Boleh. Kapan sampean moconi? Jadi begitu. Bingung lagi toh? Iya. Iya, walaupun hukumnya sunnah, tapi tetap hukum mendengarkan adalah wajib. Ayo, golek alasan apa maneh. Itu ceritanya, enak diskusi begitu. Kadang-kadang kebenaran ada orang lain gitu. Iya, ada lagi mungkin komentar, monggo silakan. Yang keras. Kita ada wajib dan ada rukun. Apa perbedaan wajib dan rukun itu? Kalau versinya Abu Hanifah beda dengan jumhur Pak. Kalau jumhur wajib ya fardu ya wajib. Rukun itu wajibnya sholat atau rukunnya sholat. Kalau versinya Abu Hanifah enggak. Wajib itu bahasa kita sunnah muakkadah. Nah, gitu. Kalau wajibnya jumhur fardu bagi mereka, itu bedanya itu. Maka kalau di madhabnya Abu Hanifah, sholat witir itu hukumnya wajib.
Sayang wajib ini difahami oleh masyarakatnya seperti wajibnya jumhur, sehingga merasa berdosa kalau tidak sholat witir. Bayangkan Pak, qomat dikumandangkan, dia harus sholat witir dulu kalau belum sholat witir. Padahal kan hadisnya qomat dikumandangkan tidak boleh ada sholat apapun kecuali yang diiqomati. Saya suka tanya, ini nggak sembarangan, mahasiswa loh. Kalau masyarakat umum repot Pak ditanya, cari guruku ngono mesti ngono. Nah ini karena sama-sama mahasiswa, pantas dong saya minta apa alasannya witir iqomat dikumandangkan kok masih mendahulukan sholat apa? Witir. Yaitu jawabannya, kami punya pendapat bahwa sholat witir itu hukumnya wajib. Padahal wajibnya Abu Hanifah sebenarnya sunnah muakkadah. Wong yang wajib aja nggak boleh dijalani, apalagi yang sunnah. Kalau sudah dikumandangkan apa? Iqomah. Begitu. Tuh, agar hati-hati. Ada kata-kata begini Pak, hadis dhaif itu lebih baik dari fatwa ulama. Ada lagi ungkapan hadis dhaif bagi saya itu lebih bagus. Dari ungkapan ini difahami hadis dhaif bisa diamalkan, kan gitu ya Pak ya? Iya. Yang ucapkan siapa? Imam Ahmad Pak. Itu ungkapan Imam Ahmad. Zaman Imam Ahmad hadis hanya dua, sahih dan dhaif. Zaman Imam Ahmad. Nah yang sahih itu makbul dan mardud, mohon maaf Pak. Nah yang makbul itu dibagi dua, ada yang sahih, ada yang dhaif. Sehingga ungkapan dhaifnya Ahmad identik hasan versinya Tirmidzi. Ahmad wafat tahun 240 Hijrah, Tirmidzi 379 Hijriah. Jadi awalnya hadis hanya dibagi dua, diterima, ditolak. Yang diterima kuat dan dhaif. Nanti zaman Tirmidzi yang diterima kuat sahih, Tirmidzi yang diterima dhaif hasan. Nah, gitu loh. Itu ceritanya. Jadi memahami istilah itu tidak gampang Pak. Maka sering kita diskusi, Ahmad aja pakai hadis dhaif gitu. Hati-hati, kata-kata dhaif versinya Ahmad sama dengan hadis hasan versinya Tirmidzi, masih dalam kelompok hadis yang diterima, makmul atau makbul. Kira-kira begitu. Maka kalau ada diskusi antara dua tokoh terkenal bicara tentang sekularisasi, mestinya yang didulukan mendefinisikan sekularisasi itu apa dulu gitu. Lah karena definisinya beda-beda, ya nggak bakal ketemu gitu. Yang dimaksud sekularisasi menurut A, tolonglah dibedakan mana spesifikasi urusan dunia, mana urusan akhirat. Lah yang kedua, wow, yang namanya sekularisasi itu membedakan dunia akhirat, beda. Jadi definisinya aja beda. Maka kalau saya diajak diskusi, definisinya dulu harus didudukkan gitu loh Pak. Harus disepakati terlebih dahulu. Kalau sudah bangunan teorinya sama, diskusinya enak, nggak kesana kemari. Itu gambarannya, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahi hidayah wa taufik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.